welcome back with me Fidrianingsi for update your information. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas masalah diskusi dan juga tugas tuton. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih perbedaan diskusi dan juga tugas. Diskusi sama tugas itu sama-sama bentuk evaluasi untuk menilai seberapa baik sih pemahaman kita terhadap sesi-sesi yang disajikan setiap minggunya. Bedanya, kalau diskusi itu diberikan setiap pergantian sesi. Meskipun nanti jatah pengerjaan diberikan batas waktu hingga 2 minggu, tapi tetap aja sistem akan otomatis mengupdate pertanyaan diskusi tersebut setiap minggunya. Jadi lebih baik kamu mengerjakannya di awal-awal gitu ya, hindari menunda-nunda. Kenapa? Takutnya nanti bentrok sama jadwal pengerjaan tugas. Nah, tugas itu sendiri seperti apa? Pengerjaan tugas itu akan diberikan pada minggu ganjil, yaitu minggu ketiga, kelima, dan ketujuh. Jadi total sesi yang disediakan di dalam kegiatan tutorial online itu adalah sebanyak 8 sesi atau 8 minggu. Nah, di dalam 8 minggu tersebut kita akan memperoleh pertanyaan diskusi sebanyak 8 kali dan juga pengerjaan tugas sebanyak 3 kali. Jadi udah dapat gambaran ya, kalau diskusi itu wajib kamu kerjakan di setiap sesi atau setiap minggunya. Sedangkan untuk batas waktu pengerjaannya sendiri itu bisa kamu lihat di bagian atas pertanyaan diskusi tersebut. Begitupun dengan tugas yang nanti bakal muncul pada minggu ketiga, kelima, dan ketujuh. Itu juga akan dikasih tahu dengan detail batas pengerjaannya, biasanya 2 minggu juga ya. Nah, untuk kontribusinya sendiri, kalau dari nilai diskusi tersebut itu akan diambil, itu mempengaruhi nilai akhir sebesar 30%. Jadi dari total 8 pertanyaan diskusi yang kamu kerjakan, itu nilainya adalah sebesar 30% terhadap nilai akhir tutonmu. Sedangkan untuk tugas yang cuma 3 kali, yaitu di minggu ketiga, kelima, dan ketujuh, itu akan berkontribusi sebanyak 50%. Jadi banyak banget ya. Nah, makanya hindari sedapat mungkin jangan sampai nggak mengerjakan yang namanya tugas. Kita diberikan tugas dan juga diberikan diskusi. Pada minggu ketiga, di saat tugas muncul, apakah diskusi akan diliburkan gitu ya? Banyak juga yang menanya seperti itu. Nah, sayangnya sampai hari ini enggak ya. Pada minggu ketiga, kelima, dan ketujuh tersebut, kamu mendapatkan tugas ganda, di mana kamu harus menjawab pertanyaan diskusi dan juga menjawab pertanyaan dari tugas. Jadi kamu dapat kerjaan double. Jadi hati-hati ya. Terus boleh nggak sih kalau pengerjaan diskusi atau tugas bolong-bolong gitu ya? Nah, seperti yang aku sebutkan tadi, berdasarkan kontribusinya, itu kamu bisa perkirakan sendiri. Kira-kira kalau harus kamu bolong-bolongin gitu, mungkin karena kesibukan atau apapun, kira-kira yang lebih bagus untuk kamu bolongin yang mana? Diskusi atau tugas gitu ya? Udah pasti diskusi. Kalau untuk aku personally, itu lebih baik sedapat mungkin hindari deh, jangan sampai nggak upload gitu. Pokoknya semaksimal yang kamu bisa, walaupun nggak maksimal banget, mending upload gitu daripada nggak sama sekali. Kalau misal diskusi bolong 1 kali itu kayaknya masih is okay, tapi jangan sampai tugas ya, karena kontribusinya besar banget. Kecuali kamu nanti yakin nilai UAS sanggup berdiri sendiri tanpa bantuan dari nilai tuton. Oke, kita tinggalkan bagian tersebut. Kemudian ada lagi pertanyaannya, diskusi sama tugas itu bisa diperbaiki nggak? Bisa banget. Di video yang sebelumnya, di video terbaru yang aku upload kemarin, itu aku udah bahas juga gimana sih tips melakukan perbaikan atau revisi nilai diskusi dan juga tugas tuton. Itu bisa kamu cek nanti di dalam video tersebut ya. Kemudian untuk
untuk pengerjaannya, untuk melakukan revisi nilai. Ada yang bertanya seperti ini. Saya sudah ada juga yang beberapa mahasiswa yang aku perhatikan, dia sudah diberikan penilaian terhadap diskusi dan juga tugas oleh dosennya gitu. Cuman dia ngerasa belum puas, kok aku cuma dapat segini ya gitu. Nah, sementara dosen nggak meminta perbaikan sama sekali. Itu sebaiknya kita perbaiki atau gimana sih gitu ya. Nah, kalau misalnya kamu ngerasa nggak puas dengan nilai yang kamu terima tersebut, kamu harus cari tahu sendiri, kira-kira kok bisa ya aku dapat nilai segini, kira-kira gimana cara aku perbaikin, bagian mana ya yang seharusnya aku perbaiki gitu ya. Nah, kamu silakan revisi sendiri, kemudian upload lagi. Bisa kamu misalnya untuk diskusi ya, ini di luar cara-cara yang aku ajarkan pada video aku sebelumnya ya. Nah, di sini maksud aku, kamu melakukan perbaikan nilai tersebut masih di dalam batas deadline-nya. Jadi kalau misalnya jadwal diskusi, kegiatan diskusi untuk sesi tersebut belum ditutup, silakan kamu bikin lagi revisi barunya dari tugas yang tadi ataupun diskusi yang tadi kamu kerjakan, cuman kamu belum puas gitu. Jadi kamu upload lagi aja, atau kamu replay di bagian jawaban diskusi yang kamu upload tersebut. Gitu aja caranya ya. Diminta ataupun enggak sama dosen, kalau kamu ngerasa enggak puas dengan nilai yang kamu terima, silahkan lakukan revisi ya, karena inisiatif dari mahasiswa itu lebih dihargai sama dosen. Nah, itu untuk revisi. Nah, kemudian ada juga yang bikin galau mahasiswa, masih terkait dengan penilaian ya. Gimana kalau misalnya dosen nggak langsung memberikan penilaian berdasarkan nggak langsung memberikan penilaian di setiap sesinya gitu. Nah, itu hal yang lumrah aja kalau di UT ya. Kadang-kadang ada memang dosen yang on time langsung kasih penilaian ke kamu, dan kebanyakan juga yang kasih penilaian malah di akhir-akhir. Jadi itu sesuatu yang normal aja gitu, nggak masalah ya. Yang penting kamu yang penting kamu sudah upload tugas dan juga diskusimu, itu udah cukup gitu ya. Sedang untuk penilaian kamu serahkan aja ke dosennya, karena memang akan kamu temui hal-hal yang seperti itu. Ada yang kasih penilaian di awal sehingga kita bisa revisi kan ya, sementara ada yang cuman kasih penilaian di akhir gitu, nggak kasih masukan, terus nggak bisa direvisi juga gitu. Nah, untuk dosen yang kasih penilaian di akhir, yang nggak pernah kasih masukan terhadap pengerjaan tugas dan diskusimu, dan juga untuk misalnya nilainya kurang memuaskan, nah disitulah nanti kamu coba terapkan tips yang aku ajarkan di dalam video cara melakukan revisi tugas dan juga diskusi tuton. Di situ sudah aku jelaskan semuanya. Kemudian mengenai tips pengerjaan ini mungkin, nah kemudian mengenai tips dan pengerjaan tugas dan diskusi tuton itu sendiri. Nah, kalau misalnya kamu ngambil mata kuliah, kalau misalnya kamu mengambil jumlah SKS maksimal, itu mungkin kamu akan punya sekitar 7 atau 8 mata kuliah kali ya. Misalnya kayak aku yang mengambil SIPAS, itu jumlah mata kuliahku sekarang 6 gitu, 6 mata kuliah. Nah, 6 mata kuliah itu kan rada ribet juga ya kalau kita kerjakan langsung. Nah, jadi tipsnya adalah yang harus kamu lakukan di setiap awal sesi dimulai adalah kamu harus melakukan pengisian absensi untuk seluruh mata kuliah tersebut. Misalnya ada 6 mata kuliah, silakan isi dulu seluruh absensinya. Kemudian tips yang kedua, kamu copy paste itu seluruh soal dari setiap diskusi, atau kalau misalnya udah masuk minggu tugas, copy juga soal tugasnya, kemudian kerjakan di komputermu masing-masing. Jadi jangan langsung menulis di bagian halaman diskusi ya. Meskipun dosen nanti bilangnya gini ya, khusus untuk diskusi itu biasanya dosen akan melarang mahasiswa untuk mengerjakan atau melampirkan, mengattachment dalam bentuk PDF atau Word, biasanya itu dilarang ya. Artinya apa? Kamu harus menulis langsung di halaman diskusi tersebut.
Cuman ini nggak berarti bahwa kamu baru baca pertanyaan kemudian langsung ketik jawaban di halaman diskusi. Nggak yang seperti itu ya. Kamu kan diberikan jatah 2 minggu nih pengerjaannya. Jadi silakan kamu kerjakan dulu di PC-mu masing-masing atau di komputermu masing-masing. Nah, nanti tinggal kamu copy pastekan ke halaman diskusi yang sudah disediakan. Mungkin ada juga di antara kamu yang ragu gitu ya. Kira-kira tadi aku udah ngisi absen atau belum ya? Atau misalnya tugas diskusinya udah ke-upload atau belum ya? Nah, untuk untuk memastikan hal ini yang harus kamu cek adalah cek lagi bagian profile di bagian atas, cek bagian submenu yang di atas, kemudian ambil pilihan grade gitu ya. Nanti di setiap grade itu kan ada daftar mata kuliahmu ya kan. Silakan kamu klik masing-masing mata kuliah tersebut. Nah, nanti di bagian grade mata kuliah itu, nah nanti di bagian subfolder mata kuliah itu akan langsung terlihat sudah berapa kali absen yang kamu isi atau tugas dan juga diskusi yang sudah kamu kerjakan. Itu bakalan bisa kamu cek langsung di sana gitu, tanpa harus membuka lagi masing-masing halaman mata kuliah per sesinya ya. Nah, jadi itu aja pembahasan kita untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jika masih ada pertanyaan seputar masalah diskusi dan juga tugas ini, silakan japri aku melalui kolom komentar. Oke, it's enough for today. See you next time.